Ibu senang kamu mau meluangkan waktu ke sini. Gimana hari ini? Lumayan Bu, ada tugas juga sih, tapi udah ibu panggil ya jadi di sini deh. Ya, makasih ya Aldi sudah menyempatkan untuk ke ruang BK. Sebelum kita mulai sesi konselingnya, Ibu ingin memberikan informasi beberapa hal. Yang pertama, apapun yang kita obrolkan di sini itu sifatnya rahasia. Jadi Ibu tidak akan cerita ke wali kelas, ke orang tua atau siapapun tanpa izin kamu. Nah, yang kedua, konseling ini bukan konseling yang kita langsung bahas kamu cocoknya di jurusan apa, bukan ya. Jadi kita akan melakukan konseling yang lebih dalam. Kita cari tahu sebenarnya apa yang bermakna dan penting buat kamu. Nah, dari situ nanti kita berlihat nanti arahnya seperti yang mana. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada sih Bu. Oke. Nah, Ibu dengar dari wali kelas kamu kalau kamu lagi mikirin soal penjurusan ya, kuliah, dan kayaknya lagi pusing banget nih, lagi berat banget nih. Tapi Ibu pengen dengar dari kamu deh, sebenarnya kamu lagi ngerasain apa atau lagi ngalamin apa? Saya bingung nih Bu soal mau kuliah di jurusan apa, belum ada juga waktunya soalnya. Oke, bingung dan waktunya udah mepet ya. Pasti bikin kamu pusing banget ya. Kayak kita obrolin pelan-pelan ya, santai, karena nggak ada yang terjadi di sini. Boleh cerita lebih, jadi Auni bingungnya antara jurusan apa? Saya bingungnya antara hukum sama kesehatan sih Bu, soalnya dua-duanya saya suka, tapi saya nggak tahu nih yang mana yang beneran pas buat saya. Wah, dua-duanya menarik ya. Tapi kamu merasa nggak mana yang tahu nggak mana yang beneran gitu buat kamu gitu, yang kamu banget gitu. Boleh Ibu tanya, dari dua jurusan tadi ada nggak yang lebih sering muncul di pikiran Auni? Misalnya kalau kamu lagi diem, lagi nganggur, atau mau tidur misalnya. Dua-duanya sering sih Bu, tapi kalau lagi kepikiran yang bikin pusing itu lebih ke takutnya. Takut yang seperti apa tuh? Takutnya bisa diikuti nantinya Bu. Nanti masuk, ternyata keteteran, terus udah selesai deh malu sama orang tua, udah dibiayain mahal-mahal, tapi nggak lulus. Itu yang paling ngakui. Oh, jadi yang paling berat itu bukan bingung milih di antara keduanya ya, tapi ada bayangan besar di kepala Auni, kalau saya masuk nanti bisa selesai nggak, begitu? Iya Bu, persis kayak gitu. Dan itu bikin saya jadi males mikirinnya, gak enak. Itu namanya kecemasan yang justru makin besar kalau kamu hindari. Dan itu sangat wajar. Banyak siswa kelas 12 itu ngerasain hal yang sama kayak kamu. Tapi ibu rasa kita perlu melihat ini bareng-bareng ya, kita bareng-bareng, kita sama-sama. Jadi supaya Auni nggak terus-terusan merasakan itu. Gimana? Mau? Mau Bu. Oke, sebelum kita ke rasa takutnya, Ibu mau tanya dulu, tekanan dari orang tua ada nggak? Mereka punya pendapat apa mengenai jurusan kamu? Ada Bu, mama tuh lebih pengen masuknya ke kesehatan, katanya lebih jelas juga prospek kerjanya. Tapi kalau ayah nggak terlalu maksa sih, tapi kayak lebih gampang kalau saya masuk ke hukum. Oke. Jadi kamu lagi nanggung harapan orang tua juga ya dari dua jurusan yang berbeda itu. Lumayan berat lagi ya, jadi nambah bebannya. Tapi Ibu pengen tahu sesuatu. Yang kita cari di sini bukan pilihan yang bikin orang tua kamu, waktu mama atau ayah yang biar mereka happy gitu, bukan gitu. Tapi kita cari dulu pilihan yang paling
peluang yang luar biasa untuk bisa meraihnya. Oke, sepakat? Oke Bu. Oke, Ibu mau coba sesuatu daripada hal tadi terus berputar-putar di kepala Auni. Nanti bagaimana ya? Kita coba lihat dulu ke belakang. Pernah nggak Auni merasa benar-benar hidup? Hidup di sini maksudnya, jadi pada saat kamu lagi melakukan sesuatu atau lagi ngalamin sesuatu, itu bikin kamu ngerasa ini tuh saya berarti banget gitu. Pernah nggak? Pernah sih Bu, waktu SMA ini saya pernah bantu teman saya yang punya masalah sama guru. Yang waktu itu ngomong ke gurunya masalahnya dan akhirnya masalahnya selesai. Waktu itu rasanya puas banget sih Bu. Wah, kamu yang turun tangan, kamu yang ngomong, terus masalahnya selesai. Itu rasanya kayak gimana? Kayak saya berguna gitu Bu, kayak suara saya itu ada artinya. Suara saya ada artinya. Nah, kalimat yang bagus ya Auni. Simpen dulu itu ya. Nah, sekarang pernah nggak kamu ada momen lain gitu yang mungkin di luar sekolah yang bikin kamu merasakan hal yang sama? Ada sih Bu, waktu itu adik saya lumayan sakit parah. Saya ngeliat ke dokter karena orang tua saya bekerja. Saya nanya ke dokternya, jatuh obatnya, dan dia. Adik saya waktu itu bilang terima kasih, ngerasa aman karena adik saya. Wah, kamu jadi pelindung untuk adikmu ya. Di momen yang adik butuh banget orang lain. Nah, itu bukan hal yang kecil ya, bukan hal yang sepele. Dari dua cerita yang Auni ceritakan tadi, yang pertama tadi ngebela temen ya, ngebela temen. Kemudian yang kedua tadi jaga adik. Nah, menurut kamu ada nggak hubungannya dengan jurusan yang mau kamu pilih? Kayaknya yang bela temen itu lebih ke arah hukum ya Bu. Soalnya keadilan gitu, dan jaga adik mungkin itu lebih ke kesehatan. Auni sendiri ya yang nyambungin ya, bukan ibu yang bilang dong. Menurut kamu itu artinya apa? Artinya dua-duanya itu ada di saya. Saya nggak tahu mana yang lebih kuat Bu. Nah, itu valid, itu sesuai. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin lebih penting dari mana yang lebih kuat. Coba kamu bayangin 20 tahun dari sekarang nih, kamu mau diceritain sebagai seseorang yang melakukan apa? Misalnya membela keadilan untuk orang yang gak punya suara, atau merawat atau jaga kesehatan orang lain. Di antara dua itu, 20 tahun ke depan kamu mau jadi apa? Yang pertama sih Bu, membela orang yang nggak punya suara itu yang lebih banget. Wah, kamu yang ngomong gitu, bukan ibu cuma nanya. Nah, simpan baik-baik ya pernyataan itu. Oke, sebelum kita tutup, ibu kasih tugas kecil ya, nggak berat kok, masih sisa. Jadi, ini ada kertas nih ya, ini ada 2 kolom ya, satu untuk hukum dan satu untuk kesehatan. Nah, tugasnya itu kamu tulis 3 alasan kenapa kamu tertarik di tadi jurusan hukum dan jurusan kesehatan ya. Tapi bukan alasan yang prospek kerjanya bagus atau kata mama bagus, bukan ya. Tapi alasan dari dalam diri kamu sendiri, sesuatu yang bikin kamu ngerasa ini bermakna buat saya ya. Coba Iya bisa Bu. Oke, kerjanya pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Nanti sebelum kita ketemu lagi di minggu depan ya, kita ngobrol tentang dan kita lihat tentang apa yang kamu tulis. Gitu. Gimana perasaan kamu setelah kita ngobrol tadi? Lebih lega aja sih Bu, dari waktunya Bu membela orang yang nggak punya suara itu rasanya beda, kayak baru ngomong sesuatu
dan kejujuran kayak itu berharga banget buat ngambil keputusan kamu. Jadi minggu depan kita lanjut ya. Kita akan menghadapi rasa takut kuliah yang takut nggak selesai gitu kan tadi, dan ini juga akan kasih kamu satu cara untuk melihat pikiran kamu sendiri. Oke? Makasih ya Uni. Makasih juga Ibu. Daripada yang minggu lalu, gimana seminggu ini? Lumayan Bu, tapi masih kepikiran. Tapi nggak karena kemarin sih saya juga udah ngerjain tugasnya. Wah, bagus banget. Ibu boleh lihat tugasnya? Oke. Agak susah juga sih nulis yang beneran dari dalam, bukan yang normatif. Wah, itu justru bagus. Jadi kamu ngerasa sulitnya. Itu artinya kamu benar-benar mikir ngerjainnya. Jadi nggak asal nulis. Boleh kamu ceritakan satu-satu? Untuk hukum, pertama saya suka kalau bisa bikin sesuatu yang nggak adil jadi adil. Kedua, saya ngerasa hidup waktu bisa membuat orang lain. Tiga, ada kepuasan tersendiri waktu argumen saya bisa mengubah situasi. Nah, untuk kesehatan, pertama saya suka merasa dibutuhkan pas orang lain sakit. Kedua, ada sesuatu yang hangat waktu bisa jaga orang yang saya sayangi. Tiga, ini saya nulis karena nama saya sih Bu. Kamu jujur banget loh, luar biasa. Bahkan nulis mana yang dari mama tadi ya, itu bagus banget Almi. Nah sekarang ibu mau kamu perhatikan ya, kamu cek sendiri dari semua tadi yang kamu tulis ini, mana yang kalimatnya paling nyala banget buat kamu, apa namanya, paling bikin kamu merasa ini nih keren banget nih. Yang saya merasa hidup waktu bisa membuat orang lain sih Bu, sama bikin yang nggak adil jadi adil. Dua itu yang paling terasa sih. Dua itu di kolom mana ya? Hukum Bu. Wah, kamu yang ngomong sendiri, kamu yang nyampein sendiri ya. Jadi ibu nggak ngasih tahu kamu, itu sinyal dari dalam diri kamu Auni. Tapi ibu tahu nih, kayaknya masih ada yang ganjel, ketakutan itu. Kita hadapi sekarang ya. Iya Bu, siap. Baik Auni, tadi kamu bilang ketakutan terbesarmu adalah kamu masuk kuliah tapi nggak, apa, ada ketakutan kamu nggak selesai di kuliahnya. Nah, kita hadapi itu sekarang ya. Jadi bukan hindari, hadapi bersama. Ibu ingin kamu membayangkan skenario terburuknya nih. Jadi kamu udah masuk kuliah hukum, terus ternyata berat banget, kamu keteteran, IPK-nya jelek di semester pertama. Apa yang terjadi? Mungkin saya panik Bu, merasa bodoh. Lanjut. Terus apa yang kamu lakukan kalau kamu panik dan merasa bodoh? Mungkin cari bantuan, minta tutor, atau belajar lebih keras. Oke, bagus. Kita lanjut lagi. Misalnya nih, kamu udah nyoba keras ya, tapi tetap aja susah. Sampai kamu berpikir mau ganti jurusan. Nah, gimana tuh? Ya mungkin saya ganti jurusan Bu, atau ambil cuti dulu. Dan kalau itu terjadi, hidup kamu aman. Ya nggak tamat juga sih Bu. Nah, kita baru aja nih jalan bareng sampai skenario terburuk yang kamu takutin tadi. Dan ternyata ada kan jalan keluarnya di setiap langkah yang kamu pilih. Bukan berarti itu nggak berat memang, tapi itu bukan akhir. Selama ini ketakutan itu kan, ketakutan kamu itu segede apa di kepala kamu itu? Gede banget Bu, kayak tembok. Dan sekarang setelah kita lihat bareng-bareng tadi, Kalau kayak temboknya masih ada, tapi ada pintunya. ibu suka itu, ada pintunya, dan itu yang penting. Bukan bahwa kamu nggak akan pernah merasa kesulitan, bukan itu, tapi kamu punya kemampuan untuk cari jalan waktu kesulitan itu datang. Ya, ingat cerita kamu minggu lalu, jaga teman, jaga adik. Kamu bukan orang yang gampang menyerah loh. Iya Bu, saya kayak lupa kalau saya tuh bisa ngatasin hal-hal susah sebelumnya.
sebelumnya. Itu menarik. Artinya ada suara di kepala kamu yang selama ini nutupin fakta itu. Coba sekarang kita tanya ya, kalau ketakutan kuliah nggak selesai itu, kita bayangkan sebagai suara seseorang yang ngomong ke kamu. Suara itu bilang apa? Kayak kamu tuh nggak akan kuat, orang lain lebih pintar dari kamu. Coba-coba. Oke, jadi suaranya kayak gitu ya. Nah, sekarang ibu mau kamu coba satu hal. Alih-alih kamu ngikutin atau melawan suara itu, nah kamu mundur dulu sebentar. Mundur dulu selangkah deh, mundur dulu sedikit ya. Dan setelah kamu mundur, kamu amati aja ya. Kamu lihat, kayak nonton film dari kursi penonton gitu. Nah, jadi bukan jadi pemainnya, jadi kamu jadi penontonnya. Kamu bisa lihat suara itu datang lalu berlalu tanpa harus percaya atau takut sama suara itu. Gimana rasanya kalau kamu coba itu sekarang? Aneh sih Bu, tapi kayak jadi lebih jauh gitu. Suaranya tetap ada, tapi kayak nggak sedekat tadi. Nah, itu yang namanya mengambil jarak ya dari pikiran kamu sendiri. Jadi kamu bukan pikiran itu, kamu adalah orang yang bisa mengamati, melihat pikiran itu, dan itu kekuatan yang sangat luar biasa. Karena kalau kamu bisa mengamati, jadi kamu tidak dikendalikan oleh pikiranmu. Wah, saya nggak pernah dipikir kayak gitu sebelumnya Bu. Dan ini pun bisa kamu latih, Ami. Jadi setiap kali ada rasa takut yang datang ke kamu mundur ya, kamu mundur sebentar, kamu lihat, kamu amati, terus tanya ke diri sendiri, kita tanya ke diri kita, ini pikiran saya, tapi apakah itu fakta? Nah, kadang jawabannya itu seringkali belum tentu. Ya Bu, saya akan coba. Baik, Auni, sekarang ibu mau tanya sesuatu. Mungkin kedengarannya besar, tapi coba jawab dari hati Auni aja. Jadi nggak usah terlalu dipikirin terlalu lama ya. Kalau Auni nggak ada batasan apapun ya, jadi nggak ada tekanan dari mama, ya nggak ada tekanan dari ayah, kemudian nggak ada ketakutan soal apa tadi susah atau enggak gitu ya. Kamu tuh Auni itu pengen hidup, Auni itu berarti buat siapa dan dalam hal apa? Buat orang-orang yang nggak bisa membela diri mereka sendiri Bu, saya pengen jadi suara buat mereka. Suara buat orang yang nggak bisa membela diri sendiri. Itu kalimat yang bagus banget ya. Itu terdengar seperti apa ya Auni? Pengacara. Kamu yang ngomong ya, bukan ibu. Nah, sekarang soal mama yang pengen kamu masuk kesehatan. Ini bagian dari yang kita sebut tidak ada pilihan yang bebas dari risiko, ya, dan tidak ada pilihan yang bebas dari tekanan. Itu kondisi yang nggak bisa Auni rubah gitu. Jadi tapi bisa kamu pilih bagaimana Auni menyikapinya. Gimana? Kamu mau tahu caranya? Susah Bu, saya nggak mau nyakitin mama saya. Itu hal yang wajar Auni. Sayang sama mama itu harus ya, sangat baik. Tapi coba Auni pikir kalau Auni masuk jurusan yang bukan kamu banget gitu, kamu gak semangat, gak bermakna. Nah, menurut kamu siapa yang dirugikan nantinya? Saya sendiri sih Bu, dan ujung-ujungnya mungkin orang tua juga. Tepat, itu benar. Memilih dari makna itu bukan egois, Auni. Jadi itu adalah cara yang terbaik ya, yang cara kamu bisa menghargai orang tua kamu gitu, pengorbanan orang tua untuk kamu. Jadi karena kamu akan berjuang lebih keras, lebih tulus ya, untuk sesuatu yang benar-benar bermakna buat kamu. Dan kamu sekarang juga punya cara baru untuk menghadapi tekanan
hati, rasa takut, kemudian tekanan itu tanpa menyerah gitu ya, tanpa harus langsung menyerah terhadap rasa takut itu. Iya Bu, saya nggak kepikiran kayak gitu. Oke, Aldi, kita udah jauh banget nih ngobrolnya hari ini. Sekarang Ibu mau kamu bikin satu komitmen kecil yang konkret. Jadi bukan saya akan masuk hukum, bukan. Tapi satu langkah nyata yang akan kamu lakukan di minggu ini. Apa yang muncul? Mungkin saya mau cari info lebih dalam soal hukum Bu, prospek kerjanya, mata kuliahnya, kalau yang bisa dihubungi, supaya keputusan saya itu bukan cuma dari perasaan tapi juga ada dasarnya. Itu bagus banget itu. Jadi kamu mau gabungkan sinyal dari hati kamu dan data ya, data yang real. Kapan kamu mau mulai? Besok kayaknya Bu pas pulang sekolah. Nah, kamu udah nyebut waktunya secara spesifik ya, itu artinya kamu serius. Nah, satu hal lagi, kalau nanti kamu ngobrol sama mama soal pilihan itu, kamu mau mulai dari mana? Mungkin saya ceritain dulu kenapa saya tertarik sama hukum, bukan langsung mesin, tapi cerita dulu supaya mengerti dari mana datangnya. Oke, itu keren banget. Dan kalau nanti rasa takut itu muncul lagi waktu kamu ngobrol sama mama, ingat yang tadi kita latih ya. Jadi kamu mundur sebentar, kamu amati, kamu lihat, terus tanya dalam hatimu, ini pikiran saya, tapi apakah ini fakta? Dan kamu punya analisa. Iya Bu, saya ingat. Ibu rangkum ya apa yang sudah kita lewati, yang sudah kita lalui dalam 2 sesi konseling ini. Jadi awal datang dengan kondisi diri dan takut, kemudian dari sini kamu nemuin bahwa Auli itu ternyata lebih cenderung nemuin arahnya itu lebih ke hukum ya. Jadi bukan karena dipaksa, tapi karena kamu sendiri yang nyambungin dengan pengalaman-pengalaman di hidup Auli. Kemudian kamu sudah menghadapi rasa takut tadi yang kuliah nggak selesai, dan kamu nemuin bahwa tembok itu ada pintunya. Kamu juga udah belajar cara baru bagaimana kamu ngambil jarak dari pikiran kamu, kemudian biar pikiran itu tidak mengendalikan kamu ya. Jadi rasa takut itu tidak mengendalikan kamu. Dan Auni juga sudah dari membuat langkah konkret bagaimana tadi Auni mau mencari informasi mengenai hukum besok, terus siap cerita sama mama di rumah. Nah, gimana perasaan Auni sekarang? Jauh lebih ringan Bu, dan kayaknya punya pegangan baru, bukan cuma lebih lega tapi lebih merasa siap. Itu karena kamu yang kerja keras dalam proses ini ya. Ibu mah cuma nemenin Auni aja. Ingat ya Auni, pilihan yang paling bagus itu bukan pilihan yang paling benar ya. Pilihan yang paling bagus adalah pilihan yang bisa Auni pertanggungjawabkan, yang bikin Auni nanti berjuang habis-habisan untuk meraihnya. Dan sekarang kamu tahu cara menghadapi pikiran yang coba menghalangi Auni.